Jumpa lagi dengan saya Bu Emilia di Matematika itu mudah dan menyenangkan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas berkaitan dengan pola konfigurasi objek. Ya, jadi adapun KD dan IPK, yaitu kita lihat dari ranah pengetahuan dan juga ranah keterampilan. Nah, dari ranah pengetahuan, kompetensi dasarnya membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Adapun IPK-nya yaitu yang pertama, merumuskan pola pada barisan konfigurasi objek, dan yang kedua, menemukan pola pada barisan konfigurasi objek. Kemudian kalau dilihat dari ranah keterampilan, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Adapun IPK keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada konfigurasi objek. Tujuan pembelajaran kita melalui model pembelajaran problem based learning berbantuan LKPD dan media pembelajaran ini, peserta didik secara lisan dan tertulis dengan cermat mampu yang pertama, merumuskan pola pada barisan konfigurasi objek, kemudian yang kedua menemukan pola pada barisan konfigurasi objek, dan yang ketiga menyelesaikan masalah berkaitan dengan pola pada barisan konfigurasi objek. Baik, adapun manfaat dari mempelajari materi ini, nah jadi manfaatnya Ibu berikan kasus ya. Nah, kasus ini Pak Somad akan melakukan pengubinan pada lantai kamar dengan pola seperti di bawah ini. Jadi polanya terlihat dalam slide ya. Yang dimana jika untuk mengubin lantai, Pak Somad memerlukan 144 ubin. Berarti kira-kira berukuran berapa ya anak-anak? Ya, berukuran 12 kali 12 ya. Nah, dengan pola seperti yang ada pada slide ini. Jadi berapa Pak Somad memerlukan ubin berwarna hitam dan ubin berwarna putih. Nah, jadi ini salah satu manfaat dari kita mempelajari barisan pada konfigurasi objek. Jadi misalkan seperti ini. Kalau kita ingin membangun rumah seperti itu ya contohnya, dan kita melakukan pengubinan pada lantai. Kalau kita membeli banyak ubin atau keramik ya tentu saja itu akan memakan istilahnya uang yang banyak, yang menghambur-hamburkan uang. Nah, agar meminimalisir pengeluaran dengan penggunaan seefisien mungkin sesuai dengan ukurannya, ya jelas kita harus belajar untuk menentukannya dengan salah satunya ya konfigurasi objek ini. Jadi mau membuat seperti apa polanya, kemudian motifnya seperti apa, itu bisa dengan konfigurasi objek ini sendiri ya. Jadi itu manfaat mempelajari materi ini. Jadi untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, jadi di sini temukan pola berikutnya pada gambar di bawah ini. Nah, jadi silahkan kita cermati bersama. Kira-kira dari gambar yang ditampilkan, adakah pola tersendiri ya atau pola khusus yang kalian lihat dari gambar yang ini? Kemudian gambar yang kedua dengan gambar yang ketiga. Kira-kira apa yang sangat mencolok dari ketiga pola gambar ini? Ya, benar sekali ya. Jadi, untuk gambar pertama itu merupakan gambar persegi yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang dimana warna gelap atau warna hitamnya terletak di pojok kiri atas. Ya. Kemudian untuk pola kedua dia berpindah ke pojok kanan atas. Kemudian pola ketiganya dia berpindah ke pojok kanan bawah. Nah, dari sini terlihat perpindahannya searah jarum jam ya. Jadi dari pojok kiri atas, kemudian ke pojok kanan atas, kemudian ke pojok kanan bawah. Nah, sekarang kita cermati juga ini gambar lingkaran dari ketiga ini. Apakah sama juga polanya seperti pola pada persegi?
Ya, jadi polanya juga sama ya. Berwarna gelap ini atau berwarna hitam ini juga berputar searah jarum jam. Jadi dari pojok kiri atas, kemudian ke pojok kanan atas, kemudian ke pojok kanan bawah. Nah, sekarang cermati ini yang menjadi pertanyaan. Layang-layang ini, maaf, belah ketupat ya, lebih tepatnya. Menyerupai belah ketupat. Jadi ini kira-kira ke arah mana titik hitam ini? Atau daerah hitam ini? Ya, tepat sekali ya. Yang pertama ini di sebelah kiri karena searah jarum jam mengikuti pola sebelumnya, jadi kita berpindah di sini. Dan yang selanjutnya adalah dia letaknya di sini. Jadi pola berikutnya adalah ya terletak di sebelah kanan. Jadi dapat disimpulkan gambar selanjutnya adalah gambar belah ketupat ya atau wajik dengan pola hitamnya terletak di sebelah kanan sesuai pola searah jarum jam perputarannya. Baik, kita lanjut ya untuk soal yang kedua. Nah, jika Kinan menyusun kelereng seperti gambar di bawah ini, nah ini Kinan sedang menyusun kelereng dia. Ya. Nah, maka banyak kelereng pada susunan ke-8 adalah apa yang kira-kira dilakukan oleh Kinan. Jadi yang dilakukan Kinan jelas kita menghitung jumlah kelereng yang ada di masing-masing pola ini. Jadi yang pertama jumlahnya 1, kemudian yang kedua 1, 2, 3, 4, 5 ada 5. Kemudian yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan seterusnya ya. Jadi didapatlah pola bilangannya 1, 5, 13 dan 25. Nah, jadi dari sini karena kita sudah menemukan pola, kita lihat dulu pola bilangan ini. Dari 1 ke 5 itu bertambah 4. Dari 5 ke 13 itu bertambah 8. Kemudian dari 13 ke 25 bertambah 12. Nah, dari sini terlihat bahwa dia memenuhi aturan yang dimana bertambah kelipatan 4 ya. Jadi sudah dipastikan bahwa dari 25 bertambahnya 16 sehingga didapatkan 41. Kemudian dari 41 bertambahnya kelipatan 4 setelah 16 ya bertambah 20 sehingga didapatkan 61. Dari 61 bertambah 24 sehingga menjadi 85. Karena diminta susunan ke-8 kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, masih lagi 1. Berarti kita tambahkan ini kira-kira bertambah berapa anak-anak? Oh ya, bertambah 30 sehingga 28 sehingga diperolehlah jawaban akhirnya 113. Jadi dapat disimpulkan bahwa banyaknya kelereng pada susunan ke-8 yaitu 13. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Berapa banyak bola biru pada pola ke-n? Nah, berapa banyak bola biru ke 100? Nah, jadi dari sini ada 2 permasalahan ya. Yang pertama kita ditanya berapa banyak bola biru kalau dia memenuhi pola ke-n, atau berapa banyak bola biru ketika dia memenuhi pola ke 100. Nah, dari sini kita selidiki bola yang berwarna biru saja. Baik. Nah, untuk gambar yang pertama, bola berwarna biru itu hanya ada 1.
Ya, jadi pola pertama 1. Kemudian pola yang kedua, gambar yang kedua 1, 2, 3. Terdapat 3 bola berwarna biru. Kemudian yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Begitu juga yang keempat ada 10. Nah, dari sini kira-kira pola apa yang terbentuk? Nah, coba diperhatikan ya. Dari 1 itu hanya dipakai setengahnya. Jadi kita pakai rumusnya setengah dari 1 kali 2. Coba kita hitung setengah kali 1. Setengah kali 2. Hasilnya 1. Sesuai ya, sesuai dengan ini. Oke, lanjut ya. Kemudian untuk pola yang kedua, nah ada 3 nilai bola biru. Banyaknya bola biru ada 3. Nah, di sini terlihat setengah kali 2, kemudian kali 3. Karena di sini dilihat dari lebarnya ada 2. Kemudian di sini tingginya ada 3. Ya, bisa terlihat. Nah, kemudian berikutnya di sini setengah dari 3 dan juga 4. Ya, berarti setengah dari 3 dan juga 4. Kita menggunakan aturan persegi panjang. Kalau segitiga persegi panjang, kalau kita belah menjadi 2, dia akan membentuk suatu pola segitiga ya. Jadi kita pakai aturan untuk menghitung jumlah dari bola biru ini menggunakan aturan segitiga. Jadi setengah dari panjangnya berapa dan lebarnya berapa, seperti itu. Nah, untuk pola keempat panjangnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Kemudian tingginya lebarnya 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Jadi setengah dari 4 kali 5 ini. Nah, dari sini kalau misalkan ditanya sampai ke N berapa, berarti tinggal lihat polanya ini. Nah, pola ini 1, 2, 3, 4. Berarti ini merupakan pola bilangan asli ya, sehingga ini kita nyatakan dalam bentuk N. Nah, kemudian 2 ini adalah hasil dari 1 tambah 1. Nah, sedangkan 3 hasil dari 2 tambah 1. Kemudian 4 juga hasil dari 3 tambah 1. Ya kan? Kemudian 5 ini hasil dari 4 tambah 1. Nah, 1, 2, 3, 4 ini juga merupakan pola dari ke N. Sehingga N, nah satunya ini tetap ya. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Jadi tetap tambah 1. Nah, sehingga didapatlah rumus dari pola ini, ya, pola gambar ini, konfigurasi objek yang ini, itu setengah kali N tambah 1. Nah, sekarang kalau sudah kita tahu bentuk umumnya seperti ini, pasti akan lebih mudah kita untuk mencari banyak bola biru pada pola ke-100. Untuk mencari banyak bola biru pada pola ke-100, ya tinggal dimasukkan N-nya ganti dengan 100 ya. Jadi didapat bahwa UN sama dengan setengah dari N kali N tambah 1. Kita substitusi nilai N-nya 100 sehingga didapatkan hasil akhirnya adalah banyak bola biru pada pola ke-100 adalah 5050. Ya, tinggal disubstitusi, kemudian dihitung. Karena tanda kurung dalam operasi itu harus dikerjakan duluan, berarti 100 tambah 1, hasilnya 101. Setengah dari 100 itu hasilnya 50. Jadi 50 kali 101. Sehingga didapat 5050. Baik ya, kita lanjut ke permasalahan nomor 4. Nah, ini kasus. Jadi di mana Zeni membeli 5 bungkus permen. Nah, satu bungkusnya berisi 100. Kalau satu bungkusnya berisi 100, kira-kira 5 bungkusnya berisi berapa permen?
Ya, isinya 5 kali 100, 500. Nah, pembagian permen dilakukan seperti gambar ini. Jadi dia dibagi-bagi permennya. Ada dapat 1, dapat 4, ada dapat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada dapat 7 dan demikian seterusnya. Ya, pembagiannya seperti ini. Nah, pembagian permen terhenti sampai pola keberapa? Nah, ketika dia hanya punya 500, nah pembagian ini sampai pola keberapa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan, dan berapa sisa permennya? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, yang pertama tetap ya, karena kita beranjak dari pola bilangan, pertama kita jadikan ini pola bilangan. Nah, ini 1, ini ada 4, ada 7, ada 10, ada 13. Nah, terlihat dari sini bahwa ini merupakan pola 1 ke 4 itu bertambah berapa anak-anak? Ya, bertambah 3. Dari 4 ke 7 bertambah 3. Dari 7 ke 10 bertambah 3 juga. Dari 10 ke 13 bertambah 3. Oke, kalau polanya bertambah 3 sama semua, ini merupakan barisan apa ya anak-anak? Ya, ini merupakan barisan aritmatika ya. Jadi untuk mencari suku ke n-nya itu bisa menggunakan rumus dari barisan atau deret aritmatika. Nah, yang lebih tepat di sini karena ini merupakan jumlah keseluruhan, berarti yang paling tepat adalah menggunakan deret aritmatikanya. Nah, masih ingat rumus deret aritmatika? Nah, seperti apa rumusnya? Ya, jadi rumusnya Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Ya, di mana A ini merupakan suku pertama, B-nya merupakan beda, dan N ini merupakan banyaknya. Ya, jadi banyaknya data atau banyaknya pola. Nah, jadi karena di sini SN-nya kita ketahui adalah paling maksimal itu 500, kalau lebih dari 500 kan jelas tidak boleh ya, karena pada saat pembagian itu harus membentuk pola bilangan ini. Jadi kita tinggal masukkan rumus SN-nya, N-nya tetap karena kita ini yang akan kita cari ya, karena kita tidak ketahui berapa nilainya. Nah, kemudian N per 2 kita substitusi A-nya 1, kemudian N, kemudian B-nya 3. Ya, dari sini kita hitung perkaliannya ya, tanda kurungnya dulu dikerjakan, 2 kali 1, 2. Kemudian ini kalikan ke dalam, 3 kali N, 3N, 3 kali 1 itu 3, dan tandanya kurang ya, jadi 3N kurang 3. Nah, dari sini yang bisa dioperasikan adalah 2 dan ini. 2 dikurangi 3. Jadi dari sini Sn sama dengan N per 2, 3N-nya tetap, 2 dikurangi 3 itu adalah negatif 1. Nah, sekarang waktunya kita memilih N agar jumlahnya dekat ke 500. Kenapa kita katakan dekat ke 500? Karena kita ingin membuat pembagian permen ini sebanyak mungkin ya. Dalam artian bila perlu sampai sisanya sedikit. Nah, kalau kita melakukan pembagian permen untuk ke orang-orang kan pasti kita selalu melakukannya yang terbaik. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi kita pilihlah yang paling dekat dengan 500. Nah, jadi setelah dihitung bahwa N-nya itu yang paling dekat dengan 500 adalah ketika N-nya 18. Jadi kita masukkan N-nya 18 ke rumus Sn ini. Ya, jadi S18 sama dengan 18 per 2. Ya, dari 3 kali N-nya kita ganti dari 18 kesepakatannya karena ini menyebabkan dekat ke 500. Kemudian dikurangi 1. 3 kali 18 itu hasilnya 54, kemudian 54 dikurangi 1, lalu dikali 9. Nah, jadi
S18 itu 9 dikali 53. 9 dikali 53 hasilnya 477 permen. Jadi ini permen yang habis dibagi ya. Jadi dia si Zeni ini sudah habis membagi permennya semua sejumlah 477. Nah, pertanyaan yang kedua. Berapa sisanya? Sisa permennya berapa anak-anak? Ya, betul ya. Jadi tinggal mengurangi 500 dan 477 ini. Sehingga didapat bahwa kita dapat simpulkan pembagian permen terhenti pada pola ke-18. Kenapa terhenti pada pola ke-18? Karena pola ke-19 sudah melebihi 500 permen ya. Jadi terhenti di pola ke-18. Jadi pertanyaan 1 sudah terjawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, nah permen yang tersisa adalah tinggal mengurangi ya, 500 dikurangi 477. Ini sisanya 23 permen ya. Jadi 23 permen yang tersisa. Nah, sampai di sini sudah paham ya. Jadi yang pertama adalah maksud soalnya di sini pembagian permen terhenti pada pola keberapa. Jadi paling akhir pembagian permennya itu akan terhenti ketika tidak bisa membuat pola berikutnya lagi sesuai dengan jumlahnya itu ya. Jadi masih belum cukup untuk membagikan permen untuk pola berikutnya sehingga terhenti di 18 saja. Karena kalau kita masukkan 19 ya, coba aja kita masukkan 19, nanti pas hasil permennya itu akan melebihi dari 500 sehingga tidak valid datanya. Karena kalau kita punya 500, masa kita bagikan bisa lebih, kan tidak mungkin. Kecuali kalau kita punya 500 tapi kita bagikan kurang dari itu, bisa ya, bisa saja. Oke, paham ya anak-anak? Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, ini soal nomor 5 ini. Tadi soal yang ada di awal. Ya, jadi Pak Somad, Ibu ulangi lagi ya soalnya. Jadi Pak Somad akan melakukan pengubinan pada lantai. Nah, ini pola pengubinan dari yang akan direncanakan atau yang akan dilakukan ya oleh Pak Somad ini. Ya, jadi yang pertama itu terlihat bahwa ubin berwarna gelap atau berwarna hitamnya ada 4, sedangkan putihnya tidak ada. Nah, pada gambar kedua itu terlihat bahwa ada 7 hitam dan ada 2 ubin putih. Nah, pola berikutnya kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 hitam. Ubin hitam dan 6 ubin putih. Begitu juga seterusnya. Karena Pak Somad itu memerlukan 100 ubin. Nah, 100 ubin berarti ukuran lantainya itu 10 kali 10 ya. Dengan panjangnya 10 dan lebarnya 10. Jadi dari sana terlihat kita bisa mencermati pola ini. Nah, untuk pola yang pertama kita lihat bahwa dari 0 ke 2 itu bertambah 2. Kemudian dari 2 ke 6 itu bertambah 4. Dari 6 ke 12 itu bertambah 6. Berarti kita dapat pola berikutnya. Nah, dari sini juga kita lihat dari pola berwarna hitam itu dari 4 ke 7 itu bertambah 3. Dari 7 ke 10 bertambah 3. Nah, ini polanya mudah ini ya. Dari 10 ke 13 itu bertambah 3. Nah, berarti dari bola hitam ini sudah bisa kamu lihat polanya ya. Karena semuanya polanya bertambah 3. Nah, sedangkan ini baru bervariasi sedikit ya. Jadi dari 2, 4, 6. Berarti selanjutnya ya benar. Selanjutnya adalah 8. Berarti tinggal ditambah 8 ya. Nah, yang ini tetap ditambah 3 karena pola yang warna hitam lebih sederhana bentuk polanya. Jadi 13 ditambah 3 itu 16, kemudian 12 ditambah 8 itu ada 20. Nah, kita hitung 16
tambah 20 baru 36. Oh, baru 36 ubin, berarti masih kita cari lagi ya. Kita cari karena udah bertambah 8, berarti berikutnya ini pasti bertambah 10. Nah, yang di sini tetap dia bertambah 3. Nah, 20 tambah 10 hasilnya 30. 16 tambah 3 hasilnya ya 19. Jadi pola berikutnya 19 hitam, 30 putih. Masih belum juga mencapai 100. Kita cari lagi. Untuk pola putih ya, untuk 30 ini karena sudah bertambah 10, sekarang berarti bertambah 12. Nah, dari 30 bertambah 12 itu menjadi berapa anak-anak? Ya, 42. Kemudian dari 19 ini juga bertambah 3 menjadi 21. Nah, demikian seterusnya bertambah ya. Akhirnya didapat, nah 25 karena bertambah 22 bertambah 3. Kemudian 42 ini bertambah karena bertambah 14 ya. 14. Nah, sekarang kita jumlahkan ini. 25 ditambah 56. Masih 81. Oh, hampir dekat ini ya. Berarti lagi kira-kira dengan mencari pola lagi satu ini akan mendapat 100 ubin. Jadi dari bertambah 14 berarti selanjutnya bertambah 16. Kemudian di sini konstan ya, bertambah 3. Jadi 25 bertambah 3 jadi 28. Sedangkan 56 bertambah 3 menjadi 72. Nah, sedangkan kalau kita jumlahkan hitam dan putihnya ini mencapai, ya jumlahnya mencapai 100 sehingga terpenuhi ubin yang ingin dicari ini ya. Jadi 100 berarti dapat disimpulkan bahwa banyaknya ubin berwarna hitam itu ada 28. Dan banyaknya ubin berwarna putih itu ada 72. Jadi itu kesimpulannya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Nah, jadi bagaimana caranya kita memaknai dulu soalnya seperti apa, kemudian apa informasi yang kita dapat, pola apa yang terbentuk, apakah dia merupakan pola dari suatu barisan aritmatika atau dia merupakan pola dari suatu konfigurasi objek seperti persegi, persegi panjang, kemudian garis lurus dan juga ada segitiga seperti tadi. Nah, seperti itu ya. Jadi dicermati saja pelan-pelan. Kalau seandainya konsepnya belum terpahami maksimal, kalian bisa mengulang video ini lagi dan pahami maksud soalnya dan kuasai pendalaman materi berkaitan dengan pola konfigurasi objek melalui bahan ajar juga ya. Di sana juga banyak sekali ada contoh soal di bahan ajarnya. Kemudian kalau masih ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan bersama, kita bisa diskusi di Google Class. Oke. Nah, yang terakhir kesimpulan dari kegiatan ini ya. Nah, pertama dalam menyelesaikan soal konfigurasi objek yang harus dicermati adalah cermati objek atau gambar-gambar. Nah, seperti tadi soal-soal tadi kan mengandung gambar tuh. Nah, cermati satu-satu ya yang disajikan dari soal tersebut. Nah, kemudian hitung satu persatu. Apakah dia kita jadikan dalam bentuk barisan bilangan? Boleh ya, lebih mudah lagi kalau kita melihatnya dalam bentuk angka-angka atau barisan bilangannya. Jadi setelah kita ubah ke dalam barisan bilangan, nah baru analisis dia. Analisis bentuknya seperti apa. Apakah dia merupakan pola segitiga Pascal bisa ya. Apakah dia merupakan pola barisan Fibonacci, bisa juga persegi panjang, segitiga, garis lurus maupun pola tertentu ya yang khusus buat bisa juga. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk menemukan suku ke N yang dalam jumlah yang sangat besar ya, misalkan N 100, 1000 seperti itu, nggak mungkin kita lakukan secara manual. Jadi yang sederhananya adalah kita buat bentuk umum atau generalisasi lah permasalahan pola tersebut sehingga dapat bentuk umumnya apa.
tinggal dimasukkan N-nya berapa. Seperti itu. Paham ya anak-anak? Gimana? Ya, jadi itu dia pertemuan kita kali ini. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Kalau seandainya ada salah-salah, mungkin dari perkataan maupun penjelasan, nanti mari kita sama-sama belajar memperbaikinya. Oke, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Salam belajar.